Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia untuk mencegah virus corona supaya kita banyak-banyak berwudu dan baca kunut. Kok Ustadz Somad nggak ada nyebut yang 4 tadi? Pertama, tobat nasuha. Yang kedua, solawat. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Kok nggak sama dengan MUI Ustadz? Berwudu. Tadi kan kita bahas sholat taubat. Mungkinkah orang sholat taubat nggak pakai wudu? Jelas? Jadi jangan nanti katakan Abdul Somad melawan MUI. Orang saya anggota komisi fatwa MUI Provinsi Riau. Lalu kemudian tentang kunut. Kunut ada namanya kunut witir, ada namanya kunut subuh, ada namanya kunut nazilah. Nazilah untuk menolak bala selama 1 bulan. Nabi baca kunut nazilah untuk menolak, angkat tangan. Kunutnya panjang. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina ma dhahara minha wa ma batan. Ketika membaca doa kunut itu, jamaah semuanya menangis di belakang supaya jauh dari segala malapetaka, bencana, musibah. Di tempat kita jamaah menangis juga karena kunutnya terlalu panjang. Makmum di belakang, kapan ini sujudnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita bersama di akhir majelis nanti menjauhkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum ajalnya penuh, sebelum rezekinya penuh. Kalau ada orang mati, itu bukan karena ditabrak, bukan karena jatuh, bukan karena virus, tapi karena ajalnya dan rezekinya sudah penuh. Itu harus diyakini. La haula wala quwata illa billah. Tapi tetap harus ada usaha. Jangan pulang dari sini yang anak-anak muda langsung pakai motor, nggak pakai rem lagi. Tangkap sama polisi. Kenapa kamu lewat lampu merah nerobos? Lan tamuta nafsun qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum rezekinya penuh dan ajalnya penuh. Kata Pak Polisi, saya juga hadir ceramah tadi. Emang ente aja yang ngaji gitu. Ustadz Somad mau nanya nih, bahwasanya datang musibah dikarenakan adanya maksiat. Nah, oke, nah ini, ada, saya bukan ngada-ngada. Bagaimana caranya bisa membubarkan tempat hiburan malam? Karena saya yakin di tempat seperti ini adalah pusatnya maksiat. Semua hiburan malam mesti ada izin dari Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan disetujui oleh Polsek. Setuju? Jadi siapa yang mau buat hiburan malam nikah anaknya, dia ngurus surat 3. Pertama, rekom dari MUI. Pak Ketua MUI Kecamatan, ya nanti malam mau pesta anak saya. Kata MUI, apa hiburannya? Ada keyboard tunggal. Lagunya apa? Ini lagunya. Ini pulang-pulang berbadan 2. Jangan. Terobah sama selawat. Setelah MUI setuju, datang ke tokoh adat Sunda. Ini Pak tokoh adat, apa lagunya? Ini lagu, buat satu lagu adat yang mengingatkan supaya kita tetap menjaga adat sopan santun. Oke, tambah lagu religi satu, lagu adat. Datang ke Polsek, Pak Polsek, oke, setuju. Jam 10 tutup. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Jangan suruh saya datang ceramah ke situ. Nanti mereka sudah mabuk, baru datang saya, assalamualaikum. Nggak bisa. Ini amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan cuma tugas ustadz, tapi tugas kita bersama. Di masjid ustadz menyampaikan ceramah, bapak ibu memfasilitasi, anaknya nikah, perbuatannya baik, sakral, menghalalkan yang haram. Tapi dalam itu dia sudah melakukan perbuatan haram, menyediakan narkoba, menyediakan pesta sampai malam. Insya Allah kalau sepakat yang 3, polisi, tokoh agama, tokoh adat, DPR tingkat kabupaten provinsi, peraturan daerah, pesta keramaian hanya boleh sampai jam 9 malam.
lewat dari itu pengawasan polisi boleh menangkap. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Makanya kita harus berjamaah menangkal ini semua. Insya Allah kalau sudah orang-orang masjid duduk memilih wakil-wakil rakyat yang juga peduli, maka akan terwujud negeri kita tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya sebarkan pengajian. Siapapun ustadz yang datang ngaji, Ustadz Jujun Junaidi ngaji, Ustadz Abdul Somad ngaji, Ustadz ngaji, datang duduk diam dengar. Ada snack makan, nggak ada istighfar. Ustadz Somad, saya manusia banyak dosa, tidak sholat Jumat. Kenapa nggak sholat Jumat? Man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, bukan karena sakit, bukan karena darurat, tapi karena menyepelekan panggilan Allah, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. 3 kali sholat Jumat kau tinggalkan, Allah mengunci pintu hatimu. Siapapun yang ceramah tak akan masuk ke telingamu. Na'udzubillah. Saya ingin bertobat dan sudah menjalankan taubat, maka sholat Jumatlah engkau. Siapa yang datang hari Jumat saat yang pertama seperti berkurban seekor onta, datang pada saat yang kedua seperti berkurban seekor lembu, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Sekarang banyak yang datang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun nggak dapat. Datangnya kapan? Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, baru dia datang. Terlambat, udah terlambat sholat sunat lagi. Allahu Akbar. Pakai baju kaos tertulis, emang masalah buat lo. Orang kalau taubat itu malu sama dosa-dosa masa lalu, bukan bangga. Ini banyak juga orang udah taubat. Ustaz Somad, saya ini baru hijrah. Dulu semua saya minum, semua narkotika saya pakai. Ente taubat apa sombong? Orang taubat mengenang dosa itu melelehkan air mata, nangis. Ada juga bukan bangga. Ada juga sebagian jamaah sudah taubat nangis. Ustaz, saya, kamu menyesal minjam uang. La illallah. Kenapa hati ini masih keras Ustaz? Belum bisa nangis di saat tahajud Ustaz. Datang seorang bertanya kepada Nabi an qaswatil qalbi, hatinya keras. Apa kata Nabi? At'imil masakin wamsah ra'sal yatim. Kalau mau melembutkan hati, kasih makan fakir miskin, usap kepala anak yatim. Siap? Ngaji jangan ditunda-tunda. Pulang dari sini langsung mampir ke rumah makan, beli nasi bungkus, bawa ke panti jompo. Anak mereka sudah meninggal, hidup sebatang kara, belikan kain sarung, langsung datang. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Jompo. Waalaikumsalam. Berapa semua orang jompo di sini? Ada 100 orang. Saya mau makan siang sama mereka. Semuanya 2 orang aja. Kebetulan bawa nasinya cuma 2 kan. Melihat mereka nanti menyuap, menggeletar tangannya memasukkan nasi yang kau masukkan, maka disitulah hatimu akan lunak. Pergi ke rumah anak yatim, tanya, anak yatim sudah berapa bulan gak bayar uang sekolah. Lihat bajunya, dijahit, sobek, dijahit, sobek. Rupanya kain sudah lapuk. Kain kelas 1 dipakai kelas 6. Belikan bajunya, senangkan hatinya. Nabi yang mengasih resep ini, an qaswatil qalbi. Azab yang paling hebat bukan miskin, azab yang paling dahsyat bukan susah. Azab di atas azab adalah hati yang keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul alhar. Ada batu keras tapi masih bisa mengalirkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang keras tapi hancur berkeping ketika takut kepada Allah. Di atas bukit Tursina, saya ketika naik ke atas bukit Tursina di Mesir, tempat Nabi Musa menerima wahyu,
itu nampak batu-batu hancur. Kata imam masjid yang ada di atas, inilah batu yang hancur, sangat takut kepada Allah SWT. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, maka tak akan meleleh apa-apa. Kalau ada orang tidak meleleh apa-apa, pelit, medit, bakhil, itu salah satu ciri hati yang keras. Lunakkan hati dengan banyak bersedekah. Saya kalau ikut pengajian, telinga saya tahan. Kalau ikut sholat malam, mata saya tahan. Kalau datang ke masjid, kaki saya tahan. Tapi kalau sudah keluar duit, dompet saya nggak tahan. Banyak orang ketika keluar, alhamdulillah masjid ini adalah wakaf orang-orang baik di Panyawangan, di Jawa Barat. Ternyata orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat ini berwakafnya tidak tanggung-tanggung, langsung satu masjid. Mudah-mudahan akan banyak wakaf-wakaf yang lain, insyaallah. Amin.